Para sahabat, desa itu sebenarnya merupakan tradisi Asia. Maksudnya apa ini? Apakah di benua Eropa, Amerika, Australia, Afrika itu tidak ada desa? Dan mengapa saya mengatakan bahwa desa itu merupakan tradisi Asia? Ada beberapa penjelasan yang saya sampaikan dan itu sangat penting bagi kita untuk melihat desa itu ya harus dari sudut Asia, bukan sudut Australia atau Afrika atau Eropa maupun Amerika. Secara historis, desa memang tradisi alamiah manusia di muka bumi. Tetapi tidak semua masyarakat atau masyarakat manusia itu membentuk desa. Ada yang misalnya yang sampai hari ini disebut sebagai masyarakat suku atau masyarakat adat, tentu tidak membentuk desa. Seperti suku Indian atau masyarakat tribal di Afrika, itu punya bentang punya bentang alam ya, yang begitu luas. Mereka tidak punya teritori yang didefinisikan sebagai desa. Demikian juga dengan sebenarnya dengan masyarakat adat di Nusantara. Pada tahun 2007, itu seorang direktur pemerintahan desa di Kemendagri mengatakan bahwa ya desa itu hanya relevan di sebagian Sumatera, sangat relevan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, maupun di Maluku, tetapi sebenarnya desa itu tidak terlalu relevan di sebagian besar Kalimantan maupun Sulawesi. Jadi ini tentu akan sangat terkait dengan soal tradisi bagaimana formasi masyarakat dan formasi negara dalam bentang sejarah yang panjang. Kalau kita bicara desa, itu artinya sebagai entitas. Dia bukan sekedar pemukiman, dia bukan sekedar kampung halaman, dia bukan hanya sekedar wilayah administratif yang didefinisikan oleh negara, tetapi sebagai entitas yang dalam literatur maupun dalam praktek itu bisa disebut sebagai self-governing community atau masyarakat yang punya pemerintahan. Itu biasanya muncul dari ilmu pemerintahan. Sebaliknya, para antropolog itu sering menyebut bahwa desa itu sebagai negara kecil. Yang paling jelas, dia punya teritori, punya kekayaan, punya tanah, punya masyarakat, dan yang jauh lebih penting, itu punya organisasi kekuasaan. Atau di sana punya semacam pemerintah atau sekurang-kurangnya itu punya cikal bakal yang kemudian pada masa modern disebut sebagai pemerintah. Artinya ini punya pemerintahan. Sama juga dengan sudut pandang ilmu pemerintahan bahwa desa itu punya pemerintahan. Atau kalau kita mengikuti nalar para sarjana hukum, desa sebagai entitas itu adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum. Ya, jadi ini kesatuan masyarakat, bukan hanya sekedar kesatuan masyarakat adat yang tidak punya hukum, ya, tetapi punya hukum itu yang artinya dia memberikan otoritas, menjadi landasan otoritas bagi wilayah, bagi asosiasi manusianya atau bagi masyarakat, dan tentu juga kekayaan yang mereka miliki. Aristoteles mengatakan bahwa desa itu sebagai asosiasi manusia itu untuk mencukupi kebutuhan sendiri, untuk menciptakan social order. Ya, jadi 2 poin itu yang saya kira menjadi sangat penting. Dan itu ada di mana-mana, kecuali yang itu tadi ya, kecuali masyarakat suku yang tidak pernah punya basis teritorial yang memadai, atau sering disebut sebagai masyarakat genealogis atau masyarakat yang diikat berdasarkan ikatan darah. Kalau yang ikatan darah atau genealogis itu dia tidak membentuk desa, tidak membentuk negara kecil, tidak membentuk kesatuan masyarakat
hukum adat. Dia hanya sebagai masyarakat adat semata, ya. Itu di Afrika itu saya sebut sebagai masyarakat tribal atau masyarakat suku atau masyarakat adat yang tidak punya batas-batas wilayah yang menjadi basis bagi pembentukan negara kecil. Sehingga kalau hari ini misalnya ya, itu masyarakat tidak bisa mendefinisikan batas-batas wilayahnya secara jelas, meskipun dia adalah disebut desa begitu, dia tidak bisa dikatakan desa dalam arti yang sebenarnya. Dia bukan sebagai negara kecil gitu. Nah ini saya kira di Eropa juga ada. Jadi artinya kan ada namanya, ada wilayahnya, ada organisasi kekuasaannya, ada kekayaannya. Tetapi tentu saja yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat atau negara kecil atau self-governing community ini kan mengalami evolusi ketika berhubungan dengan negara, baik negara kerajaan maupun negara bangsa modern. Jadi kalau kita berhubungan dengan negara kerajaan, itu pada umumnya ya masih dipertahankan desa itu. Tetapi dia pasti akan ditindas dan dihisap oleh negara kerajaan. Jadi ada 3 poin ya kewajiban desa pada negara kerajaan itu. Yang pertama adalah upeti, ya. Ini kalau hasil bumi harus disetorkan. Kemudian yang kedua pajak, yang ketiga adalah semacam kerja gratis atau kerja paksa yang bahasanya itu sama dan relatif sama di seluruh penjuru dunia. Misalnya kalau di Jawa ada pancen, di Jepang ada roh musa, di Belanda ada rodi, di Portugal ada ordem, di Perancis ada kurve. Ya, jadi karena memang negara kerajaan ini mengklaim bahwa seluruh wilayah, seluruh tanahnya itu adalah milik raja. Sehingga semuanya itu akan tunduk pada raja dan tentu ada pertukaran bahwa negara kerajaan itu kan melindungi wilayah termasuk melindungi keamanan desa-desa yang sudah ada, termasuk melindungi para warga atau para petani yang ada di dalam desa itu. Nah, ini terjadi perubahan besar ketika muncul negara bangsa. Ya, sejak abad 18 lah. Terutama ini ada 2 transformasi besar ya, yang kalau kita baca literatur seluruh ilmu sosial itu akan berbicara 2. Yang pertama munculnya negara bangsa, ini yang terjadi pemusatan, baik itu negara yang berbentuk monarki seperti di Inggris maupun di negara-negara Eropa, maupun munculnya negara republik. Ini kan fenomena ini ya, setelah pencerahan, abad pencerahan. Jadi artinya setelah tahun 1500-an, 600-an itu mulai terbentuk. Dan salah satu ciri khas dari pembentukan negara bangsa modern itu mulai dikenal dengan konsep citizen atau warga negara. Ya. Jadi artinya tidak lagi mengenal konsep masyarakat setempat yang itu menjadi bagian dari desa. Begitu ini ada konsep negara bangsa modern yang membentuk kewargaan ini gitu, maka negara melakukan sentralisme atau melakukan semacam etatisme hukum. Jadi hukum-hukum lokal itu semuanya diambil negara, jadi hukum lokal itu dihentikan, dihanguskan, dan dengan demikian desa sebagai negara kecil itu diakhiri. Desa itu hanya menyisakan nama, identitas maupun komunitas lokal atau semacam tempat pemukiman gitu. Sehingga desa yang tadi yang negara kecil itu mulai hilang gitu ya. Lalu yang kedua, ini yang sangat penting yang jarang kita bicarakan, ya munculnya kapitalisme melalui revolusi industri yang diprakarsai oleh Inggris maupun disusul negara-negara yang lain. Di sana muncul merkantilisme, muncul kapitalisme, dan mau tidak mau gitu ya, ini disebut sebagai urbanisasi kapital, urbanisasi desa, pemusatan kekuasaan, pemusatan kekayaan, pemusatan modal di tangan negara, di tangan kota, yang mereka akan mengambil hasil bumi dari desa, melakukan kapitalisasi
baik itu terhadap hasil bumi maupun tenaga kerja yang murah dari desa. Nah, mau tidak mau, ini penguasa tunggal, hukum-hukum lokal itu diberangus. Jadi artinya ini ada kesejajaran antara munculnya negara bangsa modern dengan kapitalisme modern yang kita kenal di Eropa maupun di Amerika. Sehingga yang terjadi adalah ini ya, tinggal komunitas lokal. Atau dalam tradisi di Eropa, village itu berubah menjadi rural. Jadi tidak ada village lagi dalam pengertian negara kecil, tetapi hanya rural. Rural itu hanya semacam kawasan, hanya semacam ruang yang di sana bisa menjadi ruang bagi komunitas maupun juga ruang bagi tadi ya, tanah agraria, hasil bumi dan sebagainya. Seorang teman, Sandlov, yang berasal dari Swedia, itu kan mengatakan bahwa di Swedia sudah nggak ada desa seperti Indonesia. Yang ada adalah negara dan warga negara, gitu ya. Jadi ini salah satu fitur tentang pemerintahan langsung. Ya. Jadi di satu sisi negara melakukan sentralisme kekuasaan, unifikasi hukum, etatisme, itu dalam rangka untuk berhubungan antara negara dengan warga negara. Tidak melalui perantara lokal, kepala desa atau sebutan lain untuk mengatur, mengurus, melayani, melindungi warga negara. Jadi ini organisasi kekuasaan lokal ini dipotong semua. Ya. Ini ciri khasnya adalah rural ya. Sehingga lalu dengan rural itu nggak ada istilah rural government, nggak ada lagi istilah village government, tapi yang ada adalah rural development. Yang dalam perjalanannya setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ini istilah rural development ini berkembang pesat, itu menjadi bagian dari ekspansi kapitalisme. Yang kemudian juga diekspor atau dibawa ke negara-negara jajahan mereka, termasuk Indonesia atau Nusantara. Lalu kalau di benua Amerika maupun Australia, gitu ya, ini mereka kan sebenarnya punya suku asli atau mereka sering menyebut dirinya sebagai the first nation, bangsa yang pertama. Bangsa yang pertama atau suku, entah itu suku Indian atau suku Aborigin atau Maori, gitu ya, mereka tidak pernah membentuk negara kecil. Mereka hanya sebagai komunitas yang sangat lokal yang bersifat genealogis ya, bukan teritorial. Jadi teritori itu melewati batas-batas yang sempit. Itu sangat jauh gitu ya. Dan ketika ini ada para emigran dari Eropa datang ke Amerika atau datang ke Australia, ini orang-orang ini tidak membentuk desa, tapi membentuk komunitas atau yang kemudian menurut Alexis Stekova ya, ini adalah kehidupan asosiasional. Jadi antara orang itu saling bekerja sama dalam komunitas, termasuk neighborhood association, asosiasi ketetanggaan, tapi tidak ada yang namanya penguasa lokal. Ya, jadi ini ciri khasnya begitu, baik Indian maupun masyarakat pendatang itu tidak membentuk semacam desa sebagai negara kecil. Dan dalam perjalanannya, kalau tadi ada rural development, ini juga ada community development. Community development itu ya diarahkan pada entah itu pada kelompok-kelompok yang sudah ada atau organisasi masyarakat setempat itu disentuh dengan development. Dan development itu saya kira dia adalah imajinasi baru, ya, karena pada dasarnya bahwa menurut cara pandang Barat, ya desa itu bisa mengganggu kepentingan pembentukan negara bangsa modern maupun pembentukan kapitalisme. Yang kalau di Indonesia ini disebut sebagai kepentingan nasional. Pokoknya demi kepentingan nasional, itu yang serba lokal, yang terkait dengan desa itu pasti akan diabaikan atau bahkan disingkirkan. Sehingga ya kalau kita ngomong tentang desa di Eropa atau di Amerika ya dia hanya semacam identitas atau pemukiman atau komunitas, bukan sebagai negara kecil. Ya, sehingga kalau ini kita lihat analisis ekonomi politik, analisis sosial di Eropa maupun di Amerika ini kan
yang paling menonjol misalnya Karl Marx ya bicara tentang itu, tentang formasi negara, tentang formasi kapitalisme, analisis kelas. Ketika Marx at the Center berbicara mengenai mengenai apa namanya Das Kapital, itu kan melihat itu tadi pengalaman di Inggris, di Jerman dan sebagainya itu ya. Itu dia menunjukkan ada ada kelas ini ya, kelas borjuis atau yang saya sebut sebagai rakyat jelata, ada kelas proletar atau rakyat jelata. Jadi ini baik kapitalisme maupun negara itu menunjukkan tentang penghisapan, penindasan, eksploitasi yang dilakukan oleh kelas borjuis terhadap proletar, sementara juga ada komprador yang memfasilitasi penindasan atau eksploitasi itu gitu ya. Dan yang menarik, Marx itu kan melihat pada dua sisi. Marx at the Center ngomong tentang kapitalisme dan negara di Eropa, tapi dia juga menunjukkan tentang moda produksi Asiatik. Nah, ini menjadi penanda yang lain dari desa itu sebagai tradisi Asia. Kalau di Eropa dia melihat kapitalisme, kalau di Asia, baik itu India, Cina, termasuk juga Indonesia, itu dia melihat tentang ini ya, despotisme ya. Despotisme timur. Jadi bukan kapitalisme, despotisme timur itu artinya basisnya antara ini ya, antara desa sama kerajaan itu. Jadi desa itu menjadi tempat untuk penghidupan yang komunal, kepemilikan komunal, tidak ada pemilikan pribadi, ada struktur penindasan yang dilakukan oleh penguasa desa terhadap petani, dan desa sendiri sebagai satu entitas itu ditindas oleh despotisme yang di supradesa, yaitu raja gitu ya. Jadi despotisme sama komunalisme itu menjadi ciri khas moda produksi Asiatik yang itu dirawat sedemikian rupa secara terus-menerus gitu ya. Meskipun Asia itu juga mengalami pertumbuhan kapitalisme, tetapi berbeda antara pembentukan negara bangsa maupun kapitalisme di Eropa dengan di Asia. Ya. Jadi itulah yang kemudian sampai hari ini gitu ya. Hari ini ya desa itu masih tetap dipertahankan. Tentu dengan pola yang sangat berbeda-beda. Cina misalnya, kalau dulu desa itu dijadikan sebagai basis untuk pembentukan sosialisme, Mao Zedong itu mengarahkan desa mengepung kota, melawan kapitalisme, lalu bergeser ke sosialisme komunis gitu ya. Tetapi Deng yang pada tahun 80-an sampai kemudian diteruskan generasi berikutnya, bahwa desa itu ditempatkan menjadi basis kapitalisme. Ya, jadi ini terjadi pergeseran yang luar biasa dan tentu desa itu juga di set up ya sedemikian rupa. Ada village government, ada pemerintah desa. Di Jepang juga ada village government. Jadi artinya ya, tapi begitu modern ya, struktur pemerintahnya modern. Kemudian di Cina juga begitu, di India juga ya, di Filipina, di Thailand. Jadi artinya yang desa sebagai negara kecil itu masih tetap dipertahankan tentu dengan pola yang sangat berbeda-beda. Kita lihat ya, kita lihat di mana-mana begitu, di Indonesia juga masih tetap ada istilah pemerintah desa, ada kesatuan masyarakat hukum adat, meskipun dalam perjalanannya bagaimana menempatkan desa dalam struktur negara bangsa modern dan kapitalisme ini memang tidak pernah tepat dengan baik. Saya kira berbeda dengan Cina yang menempatkan desa itu sebagai basis kapitalisme. Bukan berarti negara tidak kapitalis, justru sangat kapitalis, tetapi desa itu juga menjadi bagian diintegrasikan pada kapitalisme dan kapitalisme juga melakukan penetrasi terhadap kehidupan desa. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti village enterprise, usaha-usaha desa gitu ya, yang itu dicontohkan oleh desa Huasi yang paling kaya itu desa itu digabung amalgamasi yang semula hanya 3 km persegi lalu digabung menjadi 33 km persegi sehingga skala ekonomi, skala otonominya itu menjadi lebih besar. Jadi ini negara kecil ini betul-betul menjadi basis ya
basis ekonomi politik, basis ekonomi bagi negara Cina yang begitu kuat dan kapitalismenya yang begitu ekspansif. Itu saya kira contoh yang luar biasa yang bisa kita ambil. Jadi saya sering mengatakan ya kalau Cina itu naga, kalau India itu ya gajah gitu ya. Jadi India berupaya untuk menempatkan ini ya desa itu sebagai basis kehidupan dan penghidupan, tetapi memang dia tidak seekspansif seperti yang dilakukan oleh Cina karena di India itu akan selalu ada perdebatan yang keras bagaimana negara bangsa maupun kapitalisme itu menempatkan desa. Perdebatannya luar biasa dan itu sampai sekarang itu belum bisa ditemukan formula yang betul-betul tegas dan jelas seperti halnya di Cina. Sama juga kita di Indonesia juga begitu gitu ya. Di Thailand saya kira lebih soft gitu ya. Artinya desa itu ya menjadi kapitalisme meskipun agak malu-malu gitu, tetapi pertumbuhan kemakmuran yang memanfaatkan pertanian, jadi desa, pertanian, petani, tanah dan sebagainya ini menghasilkan basis kehidupan dan penghidupan yang ini berkelanjutan. Jadi Indonesia ini kalau belajar pertanian ya datang ke Thailand. Dulu ada teman-teman di Aceh ya datang ke Thailand untuk belajar soal itu gitu ya. Nah ini saya kira maksud saya begini, sebagai tradisi Asia, desa itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Kita tidak boleh ini malu-malu ya, tapi juga harus tegas ya. Jangan sampai kita ini kelihatannya pro desa tetapi anti desa gitu ya. Kalau anti desa ya harus tegas seperti yang dilakukan oleh Eropa. Tetapi kalau kita masih mengakui ada desa ya tentu ini harus lebih tegas lagi bagaimana antara desa tadi sebagai basis penghidupan dan penghidupan negara kecil, lalu ada negara besar bernama NKRI, lalu ada kapitalisme. Nah ini saya kira penting untuk disusun kembali, jangan sampai seperti yang bolak-balik saya sampaikan, desa itu tidak kuat sehat, tidak sehat kuat, tapi juga tidak mati. Hidup ya hidup-hidupan saja. Jadi dia itu agak sakit gitu ya, tidak sehat dan itu justru menjadi beban besar bagi NKRI, tapi desa sendiri itu menjadi korban dari itu tadi. Jadi struktur kapitalisme negara bangsa itu yang tidak jelas memperkuat, tapi justru memanfaatkan dan memperalat dan itu adalah pengaruh dari tradisi barat yang tidak sempurna gitu ya. Kalau di barat kan desa itu dilenyapkan, tetapi kalau barat masuk ke Indonesia melalui modernisasi, melalui pembangunan, itu pendekatannya adalah memanfaatkan, memperalat. Tapi kontradiksinya luar biasa. Kemakmuran tidak segera datang gitu ya. Otonomi juga tidak datang gitu ya. Ya hanya begini-begini, jadi desa itu sebagai satu entitas yang sakit, yang tentu tidak sehat kuat tapi juga tidak mati.